bro Pak nih. Halo juga bro Pak nih. Kita salah channel berarti. Sorry, maaf ya. Lu tadi kemana ini Pak Kenzo? Oh iya udah gak usah ya ini gitu. Pak Kenzo mana? Lu kalungin tadi ya? No. Jadi buat monyet. Ada sih itu kedatangan monyet. Hari ini Pak Kenzo channel yang kita baca. Bener ya, kita baca. Jadi lu tidak akan pernah menemukan Pak Kenzo lagi di channelnya dia. Pak Kenzo udah karungin. Kita kalungin, buang ke waduk. Tempat bikin dia Jepang kemarin, kita buang di situ. Bercanda. Jadi kita lagi collab sama Pak Kenzo. Sini Pak Kenzo. Mana? Sini. Oke, halo. Ternyata ada di balik kamera. Jadi dia ternyata ada di balik kamera. Jadi hari ini kita bareng bakal nyeting dengan produk pigmen hijau. Nanti di video berikutnya ada belum dong tidur ya? Tadi kebelet dulu bentar. Bukan ketiduran di WC. Oke, hari ini mau ngapain nih Bang sekarang? Kita mau kenalin ini nih, kenalin produk pigmen hijau bareng-bareng buat apa namanya bro-bronya Pak Kenzo, gitu kan? Gue punya apa namanya produk-produk khusus dari pigmen hijau. Nah, gitu Pak Ne. Oke, kenalin dulu nih Bang sama bro Pak nih produknya ini apa aja nih Bang? Produknya yang pertama, kita mulai dari mana dulu tapi? Kita mulai dari depan dulu. Dari susah ya, dari depan. Dari depan. Oke, dari depan. Jadi, gue punya produk pupuk cair yang pertama adalah Verti Black Pigment. Jadi gue bikin apa namanya pupuk cair itu menyesuaikan sama karakter style yang dibuat. Oh gitu. Ya, jadi contohnya nih, gue bikin pigment untuk para skaper yang suka sama tanaman moss. Oh gitu. Misalnya nih, bikin diorama dengan mayoritas tanamannya kan moss tuh. Iya betul. Kayak tank apa ini? Iya itu ada ini. Nih buat bro Pak Kenzo yang suka pakai mainan moss, gue nyaraninnya pakai pigment, gitu ya. Jadi nutrisinya terkendali, nggak berlebihan dan juga kekurangan. Lu bisa pakai ini dengan kondisi ada bucenya, ada biasnya buce ini kan biasanya muncul tuh di tank-tank diorama. Nah, ini pakainya cuma cukup pakai yang mid aja. Cukup pakai mid aja. Mantap. Nggak perlu nyampur lagi yang lain atau mikro. Oh nggak perlu, boleh cuma satu aja. Ini aja. Lah, boleh kelebihannya di mid gitu ya Bang? Ya, itu. Jadi nggak butuh nutrisi yang terlalu berlebihan, rumit dan ya, cukup sederhana lah dan mencukupi pastinya. Dan ini 10 ml untuk 100 liter. 10 ml untuk 100 liter. Berarti irit banget dong Bang? Irit lah. Berarti kalau satu tank 60 cm itu bisa dipakai berapa lama nih? Ini bisa sampai ya 2 bulan. 2 bulan. Buset. Segini doang ya, 2 bulan. Berarti hebat banget nih bro. Ukuran segini bisa dipakai kurang lebih 2 bulan. Cocok buat teman-teman yang low budget nih. Udah ketemu nih. Udah ketemu produknya kan? Tapi ini yang low budget nih. Low budget. Hebat nih. Oke. Oke, lanjut lagi Bang. Lanjut lagi. Nih produk Verti Black Makro Mikro. Ini makro mikro. Tadi tadi Mac. Oh, sekarang makro mikro. Makro mikro. Nah, ini agak yang high level dikit ya. Oh gitu. Agak high level lah. Maksudnya begini. Dari tangga 1 ke tangga 2. Nah, tangga aja tingkatnya. Habis itu jatuh dah. Jadi Verti Black Makro Mikro ini itu dikhususkan buat teman-teman yang apa namanya, yang stylenya itu lebih suka dengan style natural. Jadi lu masih nancep-nancep, ada mos-mosannya, nancepnya tanamannya banyak banget dengan stem-stem yang lumayan banyak, tapi style natural. Oh gitu. Ada kayu, hardscape dan kawan-kawan. Ini juga bisa dipakai di Brazilian style. Oh gitu. Brazilian style terus apa namanya natural style dengan yang banyak stem. Kita pakai yang makro mikro sih.
Ini dia Vertiblack Macro Micro. Oke, lanjut lagi bang. Sebelum itu kita minum dulu. Oh, minum dulu. Gue tahu. Silakan. Lumayan ini. Lu maju. Vitamin. Vitamin alamu. Minum kayak apa kayak. Oke, berikutnya nih. Berikutnya ada buat bro Pak nih yang suka banget sama tanaman, koleksi tanaman, main stem, ngeduts, dangdutster, dangdutster pakai Vertiblack Macro Micro Lungo. Oke. Kok ada lungonya bang? Lungo itu apa? Aku ngerti nih mas. Karena berhubung Pak Nek itu adalah wong Jawa, pasti dia ngerti lungo. Lungo itu metu. Lungo itu pergi ya? Iya metu. Pergi. Metu itu keluar. Sama tak? Lungo. Lungo itu keluar katanya Pak Nek itu. Tapi lungo itu adalah jenis kopi. Oh jenis kopi? Kopi, minuman kopi sebenarnya. Oh gitu. Lungo itu lebih pekat daripada espresso. Dan rasanya juga lebih getir ketimbang espresso. Itu namanya lungo. Itu sebabnya kita buat lungo itu lebih pekat ketimbang Vertiblack Macro Micro. Oh gitu. Ya. Vertiblack Macro Micro kita agak pekatkan sedikit, lebih banyak juga nutrisinya, lebih padat lagi, namanya lungo. Berarti ini khusus untuk tempat-tempat seperti Dasta atau banyak tanaman stemnya. Yes, sama plant keeper kayak misalnya lu kalau ketemu tanaman-tanaman mahal yang ini kan dia butuh agak nutrisi tinggi karena mereka kasih cahaya besar gitu kan. Nah pakainya lungo. Pakainya lungo itu. Pakai lungo. Lungo. Arungan di gitu. Terus syaratnya ini ada beberapa syarat sebelum lu pakai Macro Micro lungo. Syaratnya apa bang ini? Syaratnya pertama cahaya besar. Cahaya besar. Cahaya besar. Kedua CO2 besar. CO2 besar. Kalau itu nggak tercukupi, ya sebaiknya nggak bisa gitu. Oh gitu. Iya, karena too dangerous. Kenapa? Kenapa gue bilang agak sedikit berbahaya? Karena nggak mematikan sih tanaman, nggak mematikan fauna juga. Cuma selama ini keluhannya ketika pakai lungo, hair alga. Oh gitu. Ya, hair alga ini kan. Next, lanjut lagi bang. Ini ada bakteri cair namanya white clear. White clear ini kita pakai untuk perawatan maintenance mingguan. Maksudnya setiap kali ketika lo maintenance water change itu lo bisa nambahin bakteri atau mengkondisikan bakteri itu tetap dalam kondisi bagus. Ya. White clear itu. Berikutnya adalah espresso clear. Espresso clear ini adalah bakteri di dalam substrat pandekin Jo. Ngomong-ngomong namanya kok pakai kopi semua? Tadi lungo, iya kan espresso. Oh iya, kopi semua ya. Jadi ntar gue jelasin. Oh ya, nanti gue jelasin soal kopi-kopi ya. Enggak gini kalau pengen penasaran ntar kita ngopi di situ. Iya. Kopi di tengah-tengah danau katanya kan. Waduh. Oke, gue jelasin ini dulu. Espresso clear adalah bakteri substrat. Jadi ini adalah bakteri substrat, gunanya adalah untuk mengelola amoniak yang berasal dari pupuk dasar. Jadi pupuk dasar ini kan bukan makanan yang siap saji. Jadi pupuk dasar adalah nutrisi yang dibentuk dalam jangka waktu panjang. Dibikin untuk jangka waktu yang panjang. Itu sebabnya nutrisi yang tersedia di pupuk dasar itu nggak bisa langsung dipakai sama tanaman. Nah, yang menyediakannya, maksudnya yang menyederhanakan pupuk dasar supaya bisa dimakan sama si tanaman adalah espresso clear Atau bakteri bakteri substrat. Berarti ini sama ini itu bedanya pemakaian awal doang ya. Kalau ini untuk di pemakaian substrat, kalau ini untuk di pemakaian daily maintenance. Nah, kita right. Terus next apa lagi kita punya? Kita ada ini nih pupuk dasar. Yes.
namanya kopi lagi tuh pasti. Emang iya. Kopi lagi. Beans ini kan kopi. Green beans. Ya. Namanya green beans. Kopi lagi. Beans itu ada biji kopi. Memang kita bikin ya kopi-kopian. Kopi-kopian. Alright. Green bean itu adalah pupuk dasar. Ingat ya, jangan kebalik walaupun ya gitu lah agak sedikit sama. Cuma green beans ini adalah pupuk dasar yang memang gue desain untuk kebutuhan nutrisi jangka panjang. Gue ngedesain ini untuk 8 bulan. 8 bulan. Penyediaan nutrisinya sampai 8 bulan untuk satu kali pemakaian ya. Oh gitu. Itu 8 bulan penyediaan nutrisinya cukup bagus. Gitu selama dia nggak bocor. Oh gitu. Berarti pupuk dasar itu ada masanya juga, Pak? Ada masanya. Jadi ambil semua pupuk dasar itu pasti ada masanya ya? Ada masanya. Yang bisa awet kayak tahunan gitu ya? Nah, sebenarnya kalau tahunan bisa kita akali. Oh gitu. Bisa kita akali. Hanya saja untuk proses itu akalinya agak sedikit apa ya? Ribet sih enggak, cuma sedikit butuh pengetahuan tentang gitu. Bahan substrat dan pengetahuan tentang mengkombinasikan produk-produk ini nanti. Aku kasih tahu deh. Mas, emang kalau ini nih jangka panjang ya? Jangka 2 meter, 3 meter nggak ada? Yang 203 meter. Iya juga. Dia dulu. Kayak panjang banget yang susah. Tapi terus 2 meter nggak ada. Dengan usia 8 bulan tuh pasti kita juga udah jenuh sama. Udah jenuh juga kan? Juga. Makanya gue pakai untuk 8 bulan itu adalah menurut gue ya, dari survei yang gue lakukan itu 8 bulan adalah masa paling jenuh panjang, paling panjang dalam satu tema. Dalam satu tema itu 8 bulan paling panjang kalau orang suka dengan temanya satu tema itu dong. Nah ini green beans ini adalah orang nama pasar di bahan pasar, nama pasarnya adalah rumah bakteri ya kan? Tapi produk gua pakai namanya adalah Bio Latte. Kopi lagi kagak ngopi bro. Langsung nggak bisa tidur lu Ya pokoknya tank lu nggak bakalan tidur standby terus. Yes, pokoknya standby terus. Oke, Bio Latte ini rumah bakteri. Gua agak sedikit memodifikasi ya. Jadi rumah bakteri ini kan biasanya orang mengkondisikannya itu hanya kumis aja gitu ya. Iya. Ini pakai bahannya kumis, cuma gue mengkondisikan gimana caranya rumah bakteri ini sudah dilengkapi dengan makanannya. Oh gitu. Jadi lu ngasih makanan, lu ngasih rumah, ini bakteri rumah. Tapi gue kasih full furnish, gratis. Wih. Rumah sekalian makanannya buat bakterinya. Jadi emang benar-benar bisa nyaman banget, dia bisa tumbuh dengan cepat di media Bio Latte ini. Agak sedikit kombinasinya seperti itu. Gitu kan Oh gitu. Mantap nih bro. Oke, berikutnya apa lagi? Mocha soy. Kopi mocha. Mocha soy. Kopi mocha. Ya? Mas, kopi susunya 1 ya? Mas, kopinya nambah 1 lagi. Kopi nambah 1 lagi. Jadi mocha soil ini gue bikin ini agak lama sih, paling yang lama ini dari eksperimen gue paling lama di soil karena gue butuh pemilihan bahan yang cukup panjang untuk menentukan bahan ini bagus. Jadi sebelum membuat produk ini ada riset panjang dulu. Riset panjang. Kalau yang ini mungkin risetnya agak enggak lama. Kalau ini enggak lama karena sudah kebiasaan kita pakai pupuk dasar gitu kan. Jadi gue memilih bahannya. Kalau misalnya pakai ini, ya kan kelihatan. Tapi kalau ini agak lama pakai. Oh gitu. Ini agak lama karena untuk waktu riset berapa tahun nih kan? Ini 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Ini risetnya 4 tahun. Oke, kita langsung lanjut untuk proses penataan ini bang, atau cara penggunaannya gimana sih? Gitu. Jadi dari awal setupnya itu urutannya gimana? Gitu. Ngapain? Lu di sini. Ya. Jadi ini ngomong ada gua. Jadi langsung sama Bang Dino kita langsung praktek bagaimana cara menata
substrat ya bang? Ya, substrat ini substrat pakai produk pigmen hijau. Alright. Oke, langsung aja bro. Oke, kita langsung pengaplikasiannya bro atau prosesnya. Ini bakteri starter ya bang? Bakteri starter. Ini kenapa bang bakteri starter kan taruh bagian bawah? Sebenarnya cukup mudah Pak Ne. Kenapa bang? Ini taruh dulu ya. Oh ya, siap. Ini Pak Ne. Kalau Pak Ne pernah, bukan pernah, pasti pernah. Kalau Pak Ne ingat tentang piramida. Iya betul. Piramida apa sih namanya? Ya piramida Mesir lah. Piramida bukan piramida. Ya, maksudnya di pelajaran IPA. Oh, di pelajaran IPA. Namanya piramida piramida makanan atau apa sih? Piramida ada produsen, ini kan? Piramida makanan. Yang paling terbawah itu adalah siapa coba? Bakteri dulu. Bakteri. Kemudian di atasnya ada tanaman. Oh gitu. Nih kan, terus konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 gitu, itu kan piramida makanan. Piramida makanan. Ya kan, piramida makanan. Kenapa akhirnya mereka yang paling terbesar di dalam sebuah ekosistem? Karena jumlah mereka yang paling besar. Karena begini Pak Ne, untuk mengendalikan sebuah ekosistem kita butuh dasar. Kita butuh dasar, kita butuh fondasi yang benar-benar kuat untuk membangun ekosistem itu sendiri. Nah, itu sebabnya bakteri itu kita bangun dengan masif. Itu sebabnya kita bikinnya ada 2. Bakteri cair sama bakteri starter. Oh, gitu. Masif apa? Masif itu besar. Gitu Pak Ne. Itu sebabnya kita taruh dulu di bawah untuk pertama kali starting. Oh gitu. Ya, pertama kali starting itu adalah bakteri di bawah ini. Bakteri. Ya, setelah itu baru kita taruh rumah bakteri. Iya, perumahannya dia. Kalau 40 cm kasih berapa liter nih bang? Tergantung sama desain. Oh gitu? Iya, tergantung sama desain. Bisa 10, bisa. Ya. Bukan ini. Gimana dong? Ini Mas Soy. Itu bang. Dasar. Muka soil ini, Bang. Ini sama muka soil. Ini dulu violetnya dulu. Violetnya agak sedikit kita tambahin lagi. Nah, ini mana violetnya itu kenapa kok rumah bakteri ini rada penting? Jadi pertama kali diperkenalkan ini metode seperti ini oleh Takashi Amano. Oh gitu. Ya, Takashi Amano yang memperkenalkan pertama kali metode bagaimana supaya mencegah kondisi substrat yang anaerob. Anaerob itu gimana bang? Anaerob itu adalah kondisi di mana substrat sudah tidak ada lagi cadangan oksigen. Oh gitu. Nah, kenapa kok harus ada cadangan oksigen? Kenapa? Supaya pertumbuhan akar itu bisa dapat maksimal. Oh gitu. Mereka butuh oksigen juga. Ya, jadi itu sebabnya kita butuh rongga. Oh gitu. Nah, gini Pak. Jadi ada yang namanya perubahan arus ketika ada perubahan suhu. Oh gitu. Ya, perubahan arus. Contohnya paling atas ini kan pasti lebih agak hangat ketimbang yang di bawah. Iya. Ketika ada perbedaan 2 suhu maka akan terjadi aliran. Nah, di mana aliran itu nantinya masuk ke dalam substrat juga. Oh gitu. Nah, aliran itu nantinya akan memperkaya oksigen di bawah substrat. Hanya saja kalau misalnya tingkat kepadatan substratnya terlalu padat, oksigennya nggak bisa masuk. Oh gitu. Gitu. Makanya kita pakai rumah bakteri. Jadi memperkaya ya? Ya. Mempermiskin nggak ada. Itu suka miskin. Sudah miskin harus ada orang. Kamu suka miskin. Oke. Kurang? Udah cukup. Pas tahu om dia butirannya Apa? pas Iya. Jadi enak ini bro, sekali-sekali aku yang nonton. Biasanya kan aku yang nyeting kan. Dia sekarang. Oh iya ya. Nyadar. Nah, kita ngasih tahu nih bentuk rumah bakterinya. Memang kita sengaja buat agak lebih kecil gitu ya, lebih kecil daripada yang lain. Kumis-kumisnya agak lebih kecil dan kita variasikan juga, ada yang lebih besar sedikit gini supaya tingkat oksigen yang masuk itu juga banyak. Pertama itu, kedua kenapa nggak lebih besar? Ya supaya
lebih ini aja. Bagus Lebih aja. bagus aja, enggak. Oh, enggak. Atau nggak tampil beda aja gitu? Enggak. Enggak, sebenarnya ada fungsinya. Ini lanjut berikutnya adalah Pukda. Bang, ya. kenapa rumah bak tadi selalu ditaruh di bagian belakang? Oke. Kenapa kalau nggak di depan sini aja gitu atau di mana? Ini pasti Semua di bagian- merata gitu ya? Iya. Atau merata aja? Merata gitu. Gini, pertimbangannya adalah begini. Setiap kali kita bikin layout, gitu kan, layout itu pasti akan dipengaruhinya oleh bagaimana kita melihat dari depan, betul nggak? Betul. Betul. Itu sebabnya kita bikin slope. Jadi, Betul nggak? agak miring gitu ya? Iya, agak miring. Oh, agak miring. Slope itu kan, yang belakang bagiannya agak lebih tinggi daripada depan kan? Biasanya begitu. Kalau lu penuhin soilnya semua ke belakang, pasti soil yang di belakang akan lebih tebal kan? Iya betul. Kalau lebih tebal, nah itu dia. Kalau soil lebih tebal, itu Oksigennya nggak bisa masuk. akan jadi lebih cepat padat. Oh gitu. Itu sebabnya di belakang lah kita taruh si Rumah bakteri. rumah bakterinya. Oh. Itu Mantap, bro. nambah tinggi juga dan lebih menghemat. Ini. Lebih menghemat juga. menghemat. Terus ini pupuk dasar ya? Pupuk dasar. Pupuk dasar yang gue buat ini memang kaya banget sama amoniak. Jadi jangan sampai bocor. Nah, istilah pupuk dasar yang bocor itu Pak, saya sendiri tuh kadang bingung ditanyain pupuk dasar yang bocor itu maksudnya gimana Pak? Nah, pupuk dasar bocor itu gini, pupuk yang seharusnya ada di dasar terus muncul ke permukaan, permukaan substrat. Itu yang kita bilang penyebabnya itu rata-rata karena waktu kita masukin air, waktu kita masukin air pertama kali, Iya. itu terlalu deras sehingga membongkar substrat. Oh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu biasanya kita nyoloknya terlalu bersemangat tuh. Oh gitu. Atau nyambut tanaman terlalu bersemangat. Seharusnya kalau nyambut tanaman itu nggak perlu dengan penuh emosi, derita dan Jadi pelan-pelan aja gitu ya. pelan-pelan biasa. Persiapan sendiri. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah bocor nih Bang, tipsnya gimana? Tipsnya adalah gampang. Gimana? Beli lagi. Beli lagi. Oh, kasoinya. Tipa lagi. Beli lagi. Mau ke sayurnya. Jadi tinggal ditumbuk bagian atasnya gitu ya? Iya, tinggal tumbuk aja. Oh, iya. Ya itu aja sih tipsnya yang paling gampang. Kalau misalnya enggak ya lu nggak akan lebih susah ngebedain waktu apalagi gua granul kayak gini kan. Iya. Nggak ada bedanya antara mocha soil sama soil. Iya, mirip soil. Mirip soil kan? Mirip banget. Mocha soil sama soilnya. Mirip banget. Maksudnya green bean sama soilnya. Cakep banget. Lanjut lagi. Oke, kita masukin merata, nggak perlu telur-telur amat, nggak perlu sampai 1 bungkus sebenarnya sih. Ini, oke, terus berikutnya adalah mocha soil. Mocha soil. Ini kita bikinnya powder, Oh dia lebih kecil. lebih kecil. Karena ini bentuk paling favorit gua, karena hampir semua tanaman bisa ditancap. Oh gitu. Bisa ditancap di substrat yang apa namanya granulasinya kecil. Nah, wah, beda warna ya? Kok bisa begitu? Enggak. jadi yang ini karena kondisinya memang waktu dia agak sedikit lembab kita masukkan. Ini kalau yang ini dia agak sedikit kering. Oh gitu. Tapi nggak ada masalah ya? Nggak salah. Satu emas Bang dia. Enak. Kecil banget bro. Granulasinya memang kecil karena kita mau memastikan semuanya bisa tertancap. Karena kan banyak tuh yang tanaman-tanamannya kecil kayak karpet. Teman-teman itu suka mengeluhkan kalau ketika granulasinya besar, ketika nancepnya
nancep tanaman-tanaman model karpet kayak tuba atau Iya, kuba itu susah banget ya. susah banget nancepnya kan? Susah banget. Karena akarnya kecil banget gitu. Nah, gue lebih suka dengan bentuk soil yang lebih mudah ngegigit juga berarti bang. Dino ya. betul, lebih mudah ngegigit. 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 Ngetiar berarti. Oke. Dah selesai. Jadi kurang lebih seperti itu ya bro untuk urutan substratnya. Oke. Kita lanjut di Nah, ya, siap. Kita lanjut ke proses hardscaping. hardscaping. Kita mau bikin apa sih, Pak nih? Kita nanya bikin Brazilian style aja bang. Karena aku belum pernah bikin Brazilian style. Sekarang kita bikin Brazilian style sama dosen aquascape atau ahlinya aquascape. Mantap kan? Oke, gaskan bang.